sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ahmad bin Umar bin Mahir asy-syahir bil khitaf asy-syahir bil khassaf akhadha an abihi an al-Hasan bin Zayyad an Hasan bin Zabbat kana fardiyan hasiban arifan bi madhahibi Abi Hanifah wa sannafa lil muhtadi billah kitab al-kharraj wa lahu kitabul hiyal wa kitabul wasaya wa kitabul syurut wa kitabul waqfi wa ghairu dzalika. Tufiya sanata mi'atain wa wahid wa sittin. Cucu murid dari Imam Abu Hanifah. Saya katakan cucu murid karena memang ini adalah murid dari murid Abu Hanifah, murid dari muridnya Abu Hanifah. Murid-muridnya Abu Hanifah yang terkenal itu ada 4. Ada Abu Ishaq, ada Yakub bin Ismail, sebutannya kunyahnya Abu Ishaq, Yakub bin Ismail. Kemudian ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada Zufar bin Hudail yang meninggal muda. Kemudian ada Hasan bin Zabbat. Nah, yang berikut ini Ahmad bin Umar ini ngambil madhab Abu Hanifah dari Hasan bin Zabbat. Beliau ini Ahmad bin Umar ini termasuk orang yang ahli hitung dan juga orang yang sangat mengenal bimadhahi Abi Hanifah dengan madhab Abu Hanifah. Beliau mengarang kitab untuk Khalifah Al-Muhtadi. Khalifah Al-Muhtadi, khalifah salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah Al-Muhtadi. Kalau Abbasiyah dengan Umayyah itu saudara perbedaannya. Kalau Umayyah biasanya nggak pakai gelar, Al-Muhtadi ini gelar. Ada Ar-Rashid, Harun nama aslinya, gelarnya Ar-Rashid. Kemudian ada Musa Al-Hadi, gelarnya Al-Hadi. Ada Al-Mu'tasim, ada As-Saffah, pakai Al gelarnya. Kalau Bani Abbasiyah yang memerintah setelah Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah enggak pakai gelar Al itu, tapi langsung nama. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Bani Umayyah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, Marwan bin Hakam, nama aja biasa. Bani Umayyah selesai, kemudian Bani Abbasiyah. Imam madhab ini termasuk Imam Abu Hanifah, imam dari madhab Abi Hanifah ini hidupnya pada masa Abbasiyah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah sendiri mengalami 2 masa peralihan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kan ada tokoh-tokoh kita yang berada di masa peralihan antara Orde Baru dengan Reformasi, kan ada. Ya, misalnya Gus Dur, itu kan peralihan Orde Baru Reformasi, itu mengalami dua-duanya. Ada juga yang hanya Orde Baru saja, ada juga yang hanya Reformasi aja. Tokoh-tokoh yang sekarang, apalagi anak-anak yang baru sekarang ini, sebutannya Gen Z, milenial, Gen Z. Atau ada juga yang baru masih pada kecil sekarang, namanya Gen Alpha. Dia kalau jajan di Alpha mulu soalnya. Gen Alpha baru mengalami satu masa. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengalami 2 masa. Kalau murid-muridnya yang berikut yang sedang kita bahas ini mengalami masa Abbasiyah saja, tidak mengalami masa Bani Umayyah sebelumnya. Beliau mengarang kitab untuk Khalifah Al-Muhtadi, mengarang kitab Al-Kharraj, kitab pajak, dan juga kitab Hiyal. Kitab Hiyal itu kitab semacam rekayasa, dan juga kitab wasiat, termasuk juga kitab syarat-syarat, dan juga kitab wakaf yang dijadikan sebagai pegangan Khalifah Al-Muhtadi.
Kemudian yang ke-12, murid dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau cucu muridnya Abu Hanifah, ini yang memasyhurkan madhab Abu Hanifah, Bakar bin Qutaibah bin Asad Al-Qadi Al-Misri. Bakar bin Qutaibah yang menjadi hakim di Mesir. Wulida bil Basrah ama mi'ah wa thnaini wa tamanin, dilahirkan tahun 182. Wa tafaqqaha bi Hilalin Ar-Ra'yi, dia belajar fikih kepada Hilal Ar-Ra'yi. Wa kana afqaha ahli zamanihi, dia adalah yang paling ahli fikih. Dia adalah orang yang paling mengenal fikih, paham fikih pada masanya fil madhab, dalam madhab Imam Abu Hanifah. Sannafa kitab asy-syurut wa kitab al-muhadir was-sajalat wa kitab al-waqa'iq wal ahdi wa kitaban jalilan naqasa fihi. Dia mengarang beberapa kitab yang disebutkan tadi dan juga mengarangkan satu kitab yang sangat baik, naqadha fihi ala Syafi'i raddahu ala Abi Hanifah, di mana dia mengkritik Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i kontra terhadap Imam Abu Hanifah. Tufiya sanata mi'ataini wa tis'in, wafat tahun 290 Hijriah. Saya sering katakan kalau di buku-buku tarikh itu penghitungannya Hijriah, contoh seperti ini 290. Biasanya kalau ingin mudah menjadi Masehi tambahin 600 saja. Kalau 290 Hijriah berarti 290 tambah 600, jadi tahun 890-an Masehi. 890 Masehi ini masanya sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Nawawi jauh. Jadi imam yang 4 ini, imam madhab yang 4 ini lebih dulu dibanding Imam Ghazali. Imam Ghazali aja ngikut mazhabnya, ngikut Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Bukhari, jauh masanya, lebih dulu imam madhab. Jadi kalau ada orang bilang itu Imam Syafi'i, Imam Malik nggak pakai hadis Bukhari, lah Bukhari belum lahir tong. Belum lahir waktu itu. Itu Imam Malik nggak ada yang pakai Sahih Muslim, ya Muslim belum lahir, masih gimana sih ya? Makanya ngaji biar tahu. Saya emang nggak pakai mazhab-mazhaban, mazhabnya nggak ada yang pakai Sahih Bukhari, lah duluan Imam mazhab sama Sahih Bukhari. Ya, ini ada satu perkataan Imam Malik, memang diakui sendiri oleh Imam Bukhari bahwa beliau hanya bisa mengumpulkan hadis, tidak bisa istimbat hukum dari hadis. Beliau hanya bisa mengumpulkan hadis dan dipilih dari periwayatannya, kemudian dari matannya, isi hadisnya ini apakah termasuk hadis yang kuat, artinya valid atau tidak, hanya bisa menghitung itu. Tapi untuk ngambil hukum dari hadis sehingga menjadi hukum fikih seperti imam-imam mazhab sebelumnya, saya belum bisa, kata Imam Bukhari, hanya mengumpulkan. Nah, Imam Malik dalam kaitan ini saya ingin katakan, Imam Malik itu pernah bilang, orang yang hanya bisa mengumpulkan hadis tapi tidak bisa mengambil hukum dari hadis, itu seperti orang yang ngumpulin alat-alat tapi nggak pernah bisa bikin atau nggak pernah menggunakan alat itu. Solder aja dipegangin sama dia. Solder dipegangin, martil dipegangin, palu, tapi suruh bikin nggak bisa dia. Suruh nukang nggak bisa, suruh benerin TV nggak bisa. Ya saya nyimpen doang, Pak. Alat lengkap ya. Alat lengkap. Imam Bukhari memang mengakui seperti itu. Imam Bukhari mengakui saya hanya mengumpulkan dan saya tidak bisa menjadi mengistimbatkan hukum dari hadis, dan beliau termasuk ikut Imam Syafi'i madhabnya. Jelas Imam Bukhari ikut Imam Syafi'i. Nah, imam madhab ini termasuk yang sedang kita bahas, cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Ini adalah orang-orang alim yang bisa mengistimbatkan hukum dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian yang ke-13, Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz Al-Qadi akhadal fikha an Isa bin Abban wa Hilal walahul muhadir wa sajalat wa kitabu adabul qadi wa kitabul faraid wa tufiya sanata mi'ataini wa thnaini wa tis'in. Berikutnya Abu Khazim Abdul Hamid, beliau mengambil fikih dari Isa bin Abban dan dari Hilal, salah juga muridnya Imam Abu Hanifah, dan dia memiliki beberapa kitab, diantaranya kitab Tata Krama Hakim dan juga kitab Faraid atau kitab wasiat, kitab waris. Beliau wafat tahun 292. Abu Sa'id Ahmad bin Husain Al-Bardai akhadha al-fiqh an Ismail bin Hamad bin
Hanifah an abihi an Abi Ali ad-Daqqaq an Musa bin Nasir an Muhammad an jaddihi. Ini sanad. Jadi dalam tarikh pun ada sanadnya. Beliau mengambil ilmu fikih dari Ismail bin Hamad dan seterusnya. Wa qutila fi waqi'atil Qaramithah ma'al Hajjaj sanata 300 wa 17. Wafat di saat perang Qaramithah bersama Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu seorang panglima Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tahun 317. Karena telahu mudadzaratun ma'a Daud bin Ali imami ahli zahir. Dia pernah melakukan satu diskusi dengan Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri hidupnya memang masa abad ke-4 Hijriah atau tahun 300-an. Nah, Abu Sa'id ini pernah bertemu dengan Imam Daud Az-Zahiri dan pernah berdiskusi dengan beliau. Kemudian yang kelima, Imamul Mutaakhirin min rijali hadzal daur Abu Ja'far. Imam dari kalangan mutaakhirin atau kalangan yang terakhir dari tokoh-tokoh pada periode ini, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdari At-Tahawi Imamin Jalilin, imam yang agung, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Wulida sanata mi'atain wa talatin, lahir tahun 230. Qara'a awalan alal Mazani, beliau pertama kali baca atau ngaji kepada Al-Mazani. Al-Mazani ini siapa? At-Tilmidzi Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Wa huwa khaluhu. Mazani ini adalah pamannya. Ada am, ada khol, saudara. Kalau am itu paman dari laki-laki. Jadi paman dari bapak. Kita punya bapak. Nah, bapak kita punya saudara laki-laki, itu namanya am. Nah, kalau kita punya ibu kita punya saudara laki-laki, namanya khol. Jadi beda. Kalau kita kan semua encing ya, encing sama encang. Nah, kalau ini beda. Kalau dari jalur ibu namanya khol, kalau dari jalur bapak namanya am. Tsumman taqala ila Abi Ja'far Ahmad bin Abi Imran Al-Qadi. Kemudian setelah dari Al-Mazani, beliau ngaji kepada Abu Ja'far Ahmad bin Abi Imran Al-Qadi. Fatafaqaha, kemudian belajar fikih, menguasai fikih. Tsumma laqiya bi Syam Aba Khazim, kemudian bertemu dengan Aba Khazim di Syam, Qadil Qudat, yaitu hakimnya para hakim, maksudnya hakim agung biha. Di sana di Syam. Fa akhadha anhu, mengambil ilmu darinya. Wa kana imaman fil ahadits, dan dia adalah imam dalam hadis-hadis wal akhbari, dan ya hadis-hadis sama. Wa tasanifuhu faqin biha mu'asirihi wa satudkaru ba'du, dan karangan-karangannya ini mengungguli orang-orang yang sezamannya. Wa satudkaru ba'du, dan akan dituturkan setelah ini nanti. Ini imam yang terakhir, yaitu Abu Ja'far. Abu Ja'far ini pernah belajar kepada Imam Al-Mazani. Imam Al-Mazani ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita kenal punya kitab apa, saudara? Bang Ajis. Al-Um, betul Ustaz, Al-Um. Kemudian Imam Syafi'i juga punya Ar-Risalah. Kalau Al-Um fikih, Ar-Risalah usul fikih. Ar-Risalah yang ditulis sebagai satu surat, namanya risalah kan surat ketika seorang gubernur menanyakan bagaimana saya memahami Al-Quran dan hadis sehingga bisa mengenal hukum-hukumnya, maka Imam Syafi'i balas dengan surat itu. Suratnya agak panjang, isinya 600 halaman. 600 halaman, orang usul fikih 600 halaman. Di Al-Quran itu ada kata-kata, ada yang khos, ada yang am, ada kata yang khusus, ada yang am, cara memahami yang am bagaimana, itu semua dibahas di kitab Risalah. Nah, kalau fikihnya Al-Um. Ada fikih lagi, fikihnya Imam Syafi'i namanya Al-Mazani. Al-Mazani sebenarnya nama orang. Kitab fikihnya Imam Syafi'i, Al-Mazani, ini ditulis oleh muridnya Al-Mazani. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan, ditulis, maka disebut dengan Al-Mazani. Kalau di sini ada yang nulis omongan saya, maka jadinya Al-Matroji. Namanya bukan nama gurunya, tapi nama yang nulis. Yang nulis muridnya siapa? Matroji, Al-Matroji.
Fikihnya siapa? Fikihnya Wajdi, misal begitu. Enggak lah, saya nggak bikin fikih. Jadi Al-Mazani muridnya Imam Syafi'i. Yang terakhir dari cucu muridnya Imam Abu Hanifah yaitu Abu Ja'far, ini pertama kali ngajinya sama Imam Mazani yaitu muridnya Imam Syafi'i. Nah kemudian setelah itu baru dengan ulama-ulama Hanafiyah lain seperti Abu Hazim, seperti Ahmad bin Abi Imran dan lain sebagainya. Jadi awalnya ngajinya sama muridnya Imam Syafi'i. Nah beliau ini adalah orang yang karangan-karangannya mengungguli ulama-ulama sezamannya. Ini imam yang terakhir dari murid-murid atau cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Ini pada periode Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Hanifah nanti ada periode Imam Malik. Walaupun beliau hidup sezaman, Abu Hanifah juga pernah bertemu beberapa kali dengan Imam Malik. Kalau haji pasti mampir ke Madinah. Nah ketemu sama Imam Malik karena Imam Malik di Madinah. Dan sempat beberapa kali ketemu. Usianya lebih tua Imam Abu Hanifah. Nah berikutnya kita akan bahas tentang Imam Malik, yaitu imam madhab yang kedua. Al-Imamu Tsani Malikun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.